Genius mendadak bersama The Prams. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Oke, adik-adik, ketemu kembali dengan The Prams ya. Kali ini akan menyampaikan materi untuk adik-adik yaitu Fisika SMA yang berjudul Vektor Satuan. Di mana adalah materi vektor yang part 2 ya. Kemarin kita sudah belajar vektor part 1, cukup panjang ya videonya 1 jam lebih. Tetapi dengan adik mengikuti secara penuh dalam 1 jam lebih, itu artinya akan memahami sangat detail dan dalam. Di mana di situ ada materi prasyarat tentang trigonometri, sin, cos, tangen ya di berbagai kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Dan situ akan sangat jelas sekali lengkap dengan berbagai contoh soal. Nah, kali ini kita lanjutkan dengan part 2. Gini adik, part 2 tentang vektor satuan ini memang merupakan materi pengayaan ya. Namun demikian, pengayaan ini kan sifatnya sebenarnya bisa diberikan bisa tidak. Nah, hanya saja ketika nanti adik di kelas 11 ya, bertemu dengan bab yang namanya kinematika gerak lurus dengan analisa vektor, maka dengan sendirinya adik-adik membutuhkan vektor satuan ya. Maka sebenarnya yang sudah diperkaya kelas 10 bersyukur, adapun yang belum nanti kelas 11 tetap membutuhkan materi ini. Oke ya. Jadi ini materi tetap penting ya, tidak ada ya. Tidak penting itu tidak ada. Jadi tetap sangat penting. Maka ikuti secara baik. Kita mulai ya, Adik ya. Oke. Vektor satuan Fisika SMA ini kelas 10 ya. Oke, menyatakan vektor satuan kita mulai. Jadi begini, kalau vektor A ditulis dengan huruf besar, ini sudah menyatakan sebuah vektor, itu bisa ditulis dengan AX. Vektor satuannya adalah I, begitu adik. Kemudian ditambah AZ dengan vektor satuan yaitu J. Kemudian ditambah apa adik kira-kira? AZ dengan vektor satuan adalah K. Begitu. Jadi kalau A ya A semua. X, Z, Z, I, J, K. Gitu ya. Kemudian berarti kalau B gimana menyatakannya? B berarti apa? BXI. Begitu. Ikuti baik-baik. Ditambah dengan BZ. C. Gitu ya. Tambah BZC. Kemudian ditambah dengan apa adik? Yaitu BZK. Baiklah, seperti itu ya adik-adik ya. Oke. Nah, di situ ada IJK. Nah, kita jelaskannya di sini, adik-adik. Bahwa I adalah vektor satuan ke arah sumbu X. Vektor satuan itu vektor yang besarnya 1. Ya, jadi misalnya ini skalanya seperti ini, maka vektor satuan itu besarnya 1. Yang ke arah sumbu X disebut vektor I. Begitu adik. Yang ke arah sumbu Z namanya vektor J. Begitu ya. Sehingga inilah J. Besarnya 1 ke arah sumbu Z. Itu vektor satuan J. Berarti ini sumbu Z ya. Besarnya 1 ke arah sumbu Z. Berarti inilah vektor satuan K. Begitu adik-adik ya. Oke. Nah, setelah mengerti itu, bagaimana yang dinamakan besar vektor A? Ya, besar vektor A, adik-adik, itu bisa dicari dengan menjumlahkan kuadrat masing-masing komponen. Jadi kalau vektor A komponennya ada AX, AZ, dan AZ, itu dikuadratkan terus dijumlah. Berarti AX kuadrat ditambah siapa, adik? AZ kuadrat ditambah dengan AZ kuadrat. Kemudian diakar, ya. Berarti di sini apa, adik? Akar dari kalau besar vektor B berarti apa? Ya BX kuadrat ditambah BZ kuadrat ditambah dengan BZ kuadrat. Begitu ya. Ini dengan definisi adalah besar vektor A. Ditulis nilai mutlak A. Ya. Kadang ada yang mengatakan panjang vektor A. Nah, kalau itu berarti memang vektor A itu vektor ya yang satuannya satuan panjang ya. Karena vektor kan belum tentu satuan panjang. Maka yang lebih tepat ya bukan panjang tapi besar. Boleh pakai panjang kalau sudah jelas bahwa vektor itu adalah vektor yang satuannya merupakan satuan panjang. Gitu ya adik-adik ya. Maka saya makanya bukan panjang tapi besar, jadi lebih universal begitu. Nah, lalu adik-adik
Kalau kita mencari vektor satuan, jadi sebuah vektor satuan yang searah dengan suatu vektor AB, itu adalah bagaimana? Caranya ya tentu saja vektor AB itu sendiri, ya. Jadi vektor AB ini biar lebih jelas kita pakai panah boleh. Vektor AB itu dibagi besarnya vektor AB. Ya, caranya seperti itu, yaitu vektor satuan yang searah dengan vektor AB. Berarti apa? Vektor AB dibagi besarnya vektor AB. Ya. Nah, kemudian kalau vektor AB itu nyarinya gimana? Vektor AB itu dicari dengan posisi B dikurangi posisi A. Jadi berkebalikan ya, Dek ya. Kalau AB, B min A. Kalau BA berarti A min B. Kalau CD berarti apa? D min C. Gitu seterusnya ya. Nanti akan ada soal tentang ini. Kita janjikan ya di belakang nanti. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjut dulu. Yang B, kita akan belajar tentang operasi vektor satuan. Oke, adik-adik, kita awali dengan yang gampang dulu ya, Dek ya, yaitu operasi penjumlahan dan operasi pengurangan gitu. Nah, vektor A dan B yang di atas ini kita pakai terus sampai ke bawah. Berarti apa? Kalau kita menjumlahkan A ditambah B, A itu artinya tadi apa, Dek? AXI ditambah AZ J ditambah AZK IJK vektor satuan. Pakai topi gitu ya, ini menunjukkan dia adalah sebuah vektor. Kemudian nanti adik tambahkan dengan B. Vektor B berarti apa, Dek? BXI ditambah BZ J ditambah BZK. Nah, begini ya. Kemudian adik, bagaimana cara menambahkannya? Tentu saja ya, seperti di matematika biasa ya, bisa ditambahkan kalau sejenis. Kalau ini I ya berarti X dengan X ya. Maka yang bisa kita lakukan apa, Dek? AX ditambah BX dengan vektor satuan I gitu, Adik ya. Kemudian ditambah ya, ganti yang vektor satuannya J berarti apa? AZ ditambah dengan BZ dengan vektor satuan adalah J. Terus ditambah dengan apa, Dek? AZ ditambah BZ dengan vektor satuan adalah K. Begitu adik-adik ya. Jadi operasi ini namanya operasi penjumlahan. Tetapi dalam judul ini juga pengurangan, adik. Oke, tidak masalah. Penjumlahan dan pengurangan saya jadikan dalam satu perumusan. Jadi ini boleh dikurangi. Ya. Nah, kalau dikurangi berarti ini A kurangi B, A dikurangi B. Ini jadinya min. Gitu adik-adik ya. Nah, maka tanda min ini ikutnya di mana kan? Berarti AX dikurangi BX. Oh, berarti di sini tanda minnya. Nah, ini plus apa min? Kalau ini tetap plus. Berarti ini bagaimana? Ini yang min. Ini gimana? Tetap plus. Ini gimana? Ini menjadi min. Hati-hati, adik ya. Jadi kamu harus tahu, kalau yang tetap plus ya jangan jadi min, nanti bisa salah. Karena sumber kesalahan soal ini hanya biasanya karena salah tanda. Sekali salah tanda di atas, ya sudah sampai ke bawah, salah semua. Sungguh teramat menyakitkan ya. Maka harus hati-hati. Meskipun A min B ini tetap plus. Karena minnya ikutnya di sini ya, yang di dalam kurung. Ya, ada gambaran deh ya. Oke. Nah, untuk latihannya nanti akan semakin jelas. Baiklah, sekarang operasi yang kedua ya, namanya adalah operasi perkalian. Gitu adik-adik. Di dalam vektor satuan ya, operasi perkalian itu terbagi menjadi dua kelompok besar ya. Yang pertama adalah perkalian skalar P dengan vektor A. Jadi P itu besaran skalar, maka gini, dengan vektor A. A itu vektor. Ya, begitu. Sehingga kalau kita uraikan jadinya seperti apa? Artinya adalah P biarkan, kemudian dikalikan dengan vektor A. A tadi siapa? AXI, begitu adik ya, ditambah AZ J ditambah AZ K. Betul gini? I J K. Oke, gitu ya. Nah, cara mengalikannya gampang adik, karena ini hanya sebuah skalar ya. Kalikan aja yang ada di dalam kurung dengan masing-masing suku. Ya, berarti siapa?
P dikalikan AXI, begitu. Sini apa, Adik? P dikalikan AZ, J ditambah P dikalikan AZ, K. Itu saja, gampang banget ya. Ini skalar P kali vektor A. Ya, gitu adik-adik. Sehingga kayaknya tidak ada masalah ini. Nanti yang diperlukan cuman ketelitian ya. Penyesalan besar adalah ketika ada tidak telitinya gitu. Maka ketelitian pun ini diperlukan. Caranya gimana supaya teliti terus? Banyak latihan ya gitu. Karena belajar eksak itu sebenarnya adalah latihan, bukan sekedar membaca. Gitu ya, Adik ya. Baiklah, kita lanjutkan dulu. Sekarang yang B. Tadi yang pertama adalah perkalian skalar dengan vektor. Maka pada B ini adalah perkaliannya vektor dengan vektor. Jadi tidak ada skalar lagi. Ya, adik-adik. Nah, perkalian vektor dengan vektor, jenis perkaliannya ada dua. Pertama dinamakan dot product, yang kedua cross product. Ya, yang dikalikan itu vektor dan vektor. Untuk dot product, nama lainnya perkalian titik ya. Dot adalah titik, cross adalah silang. Maka yang cross product perkalian silang. Dan perlu adik-adik ketahui, dot product ini juga disebut dengan perkalian skalar. Padahal yang dikalikan apa? Vektor dengan vektor. Tetapi jenis perkaliannya namanya perkalian skalar. Kok bisa begitu? Iya, karena di dalam dot product itu nanti bahwa vektor dot vektor itu hasilnya sama dengan skalar, adik-adik. Gitu loh. Makanya dot product itu dinamakan perkalian skalar. Ya, karena vektor dot vektor hasilnya sebuah skalar. Gitu. Ya. Sedangkan kalau cross product ini nanti namanya adalah perkalian vektor. Mengapa begitu? Ya karena di cross product itu vektor cross vektor. Nah, cara bacanya harus benar ini ya, tidak boleh kali gitu aja, nggak boleh. Karena perkaliannya kan macam-macam ya. Itu kalau di cross product hasilnya juga sebuah vektor. Maka cross product dinamakan perkalian vektor dan dot product dinamakan perkalian skalar. Gitu ya adik-adik ya. Oke, baiklah adik-adik. Sekarang kembali, kita akan mencoba mengalihkan A dot B. Ingat ya, kita masih pakai AB yang tadi. Ingat, A tadi siapa? AXI ditambah AZ, J ditambah dengan AZK, I, J, K. Ini vektor A. Dot vektor B. Berarti apa, Dek? BXI ditambah BZJ ditambah dengan BZK. Ini dot bacanya. Tidak boleh kali, tidak boleh titik ya. Memang bacanya harus dot gitu ya. Oke, adik-adik. Bagaimana mengoperasikan ini? Ya, operasionalnya gampang saja, dikalikan yang sejenis. Maksudnya apa? Kalau X ya dengan X, berarti apa, Dek? AX kali BX. Udah gitu aja. Ya. Kemudian ditambah ganti yang Z. Berarti apa? AZ kali BZ. Ya, gampang, Dek ya. Ditambah apa, Dek? AZ kali BZ. Inilah hasil dari A dot B. Adik-adik, perhatian baik-baik. Untuk A dot B di sini, lihat ya. Hasilnya ada IJK enggak? Tidak ada, bukan? Padahal IJK tadi adalah vektor satuan. Berarti kalau ada IJK artinya itu sebuah vektor. Padahal ini kan tidak ada IJK. Ini menunjukkan bahwa hasilnya bukan vektor, tetapi sebuah skalar. Padahal A-nya apa? Vektor. B-nya apa? Vektor. A dot B berarti vektor dot vektor, hasilnya skalar. Gimana? Jelas bukan? Jelas banget ya. Kemudian adik tidak kalah pentingnya, adik juga harus tahu bahwa di sini berlaku bahwa A dot B ini senilai sama dengan besarnya A kali besarnya B kemudian kali cos theta.
Nah, berlaku seperti ini. Ya. Besar A, besar B kan tadi udah tahu semua. Lah kok ada theta itu apa? Tentu saja theta adalah sebuah sudut antara siapa, Dek? Ya vektor A dengan vektor B. Jadi kalau saya tulis huruf besar itu artinya suatu cara penulisan vektor, ya. Bisa juga dengan huruf kecil tapi coret atas atau kasih topi bisa. Atau kasih panah bisa, atau ditulis miring bisa. Nah, saya makainya untuk vektor yang huruf besar aja, gitu ya, Dek ya. Oke, baiklah. Berarti itu sudah. Sekarang bagaimana dengan cross product atau perkalian silang di mana vektor cross vektor hasilnya adalah sebuah vektor. Ya, kita akan coba operasionalkan. Apa itu? A cross B. Ingat tadi ya, Adik ya. Metodenya ada dua macam, Adik. Nah, saya pakai yang metode determinan aja. Jadi begini. Baris pertama berisi vektor satuan, berarti IJK. Ini baris pertama. Baris kedua adalah komponen vektor pertama. Berarti komponen vektor A. Tadi apa? AX, AZ, AZ. Gitu ya. Baris ketiga adalah komponen vektor kedua. Berarti vektor B. Apa, Dek? BX, BZ, BZ. Gitu bukan? Iya dong. Gitu. Kemudian adik-adik, dua kolom berikutnya kita coba. Berarti IJK, IJ. Kita tambahkan dua kolom. Ini menyesuaikan. Berarti apa ini? AX, AZ. Ini menyesuaikan. Berarti apa, Dek? BX, BZ. Gitu ya. Oke. Makin asik aja ini. Bagaimana cara operasionalnya? Ini dikalikan. Ke arah sini bertanda positif. Kalikan lagi. Sini bertanda positif. Kalikan lagi bertanda positif. Oke. Yang ini kita lakukan dulu. Perhatian semuanya. Berarti akan sama dengan adik-adik. Yang ini coba. Positif AZ kali BZI. Betul adik. Gitu ya. Kemudian positif ini tambah AZ. Oke, AZ kali apa? Kali BX J ditambah lagi yang ketiga ini berarti AX kali BZK. Oke, gitu ya adik-adik ya. Nah, itu yang arah ke situ. Dibalas dengan yang arah ke sini. Perkalian arah sini. Dengan tanda hubung adalah dikurangi. Nih. Jadi yang ke sini ada tambahan tanda yaitu negatif. Ya. Berarti hasilnya jadi apa, Dik? Yang udah seperti ini berarti langsung ini ya dikurangi dengan ini ya apa ini? AZBX ya. AZBXK betul, Adik. Terus sekarang yang ini kurangi lagi ya, kurangi lagi. Apa itu, Dek? AZBZ. AZBZ ya. Kalau AZBZ apa itu? I. Oke. Dikurangi lagi dengan, nah biar di sini. Berarti ini, Dek, yang ketiga. AXBZ. AXBZ. Vektornya apa? K. Nah, gitu. Ya. Terus adik-adik, seperti apa hasil akhirnya? Berarti dia ini akan sama dengan, perhatian. Kumpulkan yang I dengan I. Berarti I di sini. Kumpulkan dengan yang I itu yang ini. Yuk, berarti apa itu? Kurung AZ BZ. Oke. Dikurangi ya ini, kurangi ini ya, Dek ya. AZ BZ. Semua ini adalah I. Sudah beres yang I. Gantian sekarang yang J. Berarti yang ini. Dapat yang J mana nih? Yang J mana? Oke, kayaknya ada sedikit keliru ya, Dek ya. Yang AXBZ itu adalah J. Mosok KIK. Nah, mungkin ya. Berarti di sini adalah J. Sorry, salah pencet. Begitu. Jadi ini bukan K ya, tetapi adalah J. Vektor satuannya J. Gitu. Sehingga bagaimana? Ya, yang J sama J berarti dapat ini ya, Dek ya.
Oke. Maka ditambah dengan AZBX begitu dikurangi AXBZ begitu. Ini adalah J. Ditambah sekali lagi, sekarang yang K tinggal sisanya Dek ya. Berarti siapa itu? AXBZ. Oke. Terus yang ini, yang K ini dikurangi. Kurangi apa? AZBX. Ya, dengan vektor satuan adalah KIJK. Ya, gitu. Oke, baiklah adik-adik. Unik ya Dek ya. Lihat ini. ABAB ZZZJ. ABAB ZXXZ. Asik ya. XZ ZX. Nah, gitu aja. Gini adik, kalau nanti sudah bergelut dengan angka ini justru lebih sederhana. Kalau masih dalam variabel ya memang seperti ini. Perhatikan hasilnya. Bahwa hasilnya betul masih punya I, punya J, juga punya K. Itu suatu pertanda bahwa dia adalah sebuah vektor, ya. Jadi vektor cross vektor hasilnya adalah vektor. Makanya dinamakan perkalian vektor. Begitu adik-adik ya. Oke, sekarang kita dalami lagi adalah sifat-sifat dari cross product. Gitu. Yang pertama adik, bahwa A cross B ini sama dengan negatif B cross A. Artinya apa? Berarti besarnya sama tapi arahnya berlawanan, bukan sekedar berbeda, tapi berlawanan. Berlawanan itu kan tidak sama dengan berbeda, ya. Tidak selalu sama, ya. Maka yang tepat berlawanan. Loh, mengapa begitu? Jadi gini. Tentang aturan arah, coba perhatikan, lihat sini adik. Arah dari A cross B itu pakai tangan kanan ya, kelihatan ya di kamera. Yang kalau A cross B diputarnya dari A ke B. Jadi diputarnya ke sana. Coba tangan kanan kita dengan lipatan tangannya dari A ke B. Oke, ini ya. Maka kemana? Ya, ibu jari itulah arah dari A cross B. Berarti apa? A cross B-nya menjadi ke sana. Ya, ini adalah arah dari A cross B. Itu ke sini. Tahu ya? Nah, misalnya arah dari B cross A berarti muternya ke sana. Berarti gini. Ya, muternya ke sana. Ini saling tegak lurus loh dia. Muternya ke sana. Berarti ibu jarinya kemana, Dek? Ibu jarinya adalah ke atas. Coba lihat. Berarti yang ini adalah arah dari siapa, Dek? B cross A. Adik-adik semuanya. Arah A cross B gambarnya kan sama persis tuh ya. Ke bawah. Arah B cross A kemana? Ke atas. Jadi betul sekali bahwa A cross B dengan B cross A itu berlawanan arah ya. Arti tanda negatif ini adalah berlawanan arah. Tapi besarnya gimana? Besarnya tetap sama, gitu ya. Oke, kemudian adik, ini namanya komutatif tapi bersyarat ya untuk vektor. Sedangkan di sini adik, perhatian, ini namanya sifat asosiatif. A cross B cross C sama dengan A cross B cross C. Artinya apa? B cross C dikerjakan dulu, baru dicrosskan dengan A ya. Kalau ini A cross B kerjakan dulu, baru dicrosskan dengan C. Itu nilainya tetap sama. Namanya sifat apa ini? Seperti ini, Dek. Asosiatif. Gitu ya. Oke. Kemudian sifat yang ketiga, adik-adik, bahwa besar dari A cross B, berarti kalau sudah besarnya ini sudah skalar, ini sama dengan besar vektor A kali besar vektor B kali sin theta. Gitu. Yang tadi dot product itu cos theta, adik. Kalau ini sinus theta. Jadi sebenarnya sama. Ya, artinya apa? Cross product maupun dot product itu bisa digunakan untuk mencari sudut antara dua vektor satuan. Hanya saja kalau yang dot product pakainya adalah cos. Yang cross product pakainya sinus. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Di A dot B nggak pakai tanda mutlak. Tapi di A cross B kok pakai? Kenapa? Ya, adik ada yang tahu? Ngerti, Dek? Ya jelas tadi bahwa kalau A dot B dot produk itu kan skalar. Ini hasilnya sudah skalar, adik. Sehingga skalar ya skalar cocok ya.
Tapi kalau A cross B ini kan vektor. Supaya jadi skalar maka harus ada besarnya, yaitu tanda nilai mutlak ini. Gimana? Ngerti ya? Ngerti. Jadi tidak asal ini ya, ternyata dalam sekali. Nah, theta adalah sudut antara vektor A dengan vektor B yang tadi sudah kita katakan. Oke. Nah, sehingga dalam hal ini adik-adik, coba perhatikan sini bahwa I cross J ya, sesuai dengan rumus ini, berarti besar I kali besar J sin 90 arahnya ke K. Kalau kita pakai sumbu koordinat ya, sama itu sebenarnya. Kalau IJ kita putar gini ya, IJ, maka dia akan ke sumbu Z. Ya, I-nya ke X, J-nya ke Z, maka ininya ke sumbu Z. Maka menjadi K. Ya, vektornya vektor K gitu loh, Dek. Ya. Nah, sehingga di sini adik-adik sin 90 adalah 1. Ya, ini 1 1 1 ya. Berarti 1K gitu loh. Ini ya, Dek ya. Besarnya I berapa? 1. Besarnya J berapa? 1. Sin 90 berapa? 1. 1 kali 1 kali 1 ya 1. 1K makanya. Gitu ya. Serupa analog ya. J cross K berarti I. K cross I berarti J. Nah, artinya Adik, kalau dibalik, nah ini Adik harus tahu. Ketika dibalik, apa? Yaitu J cross I. Nah, gitu. Kira-kira hasilnya apa? Ya, kebalikannya, negatif K. Gitu ya. Kalau dibalik lagi, yaitu K cross J. Maka hasilnya apa, Dek? Negatif I. Itu aja, gampang nih, Dek ya. Dibalik I cross K, maka hasilnya adalah negatif J. Gitu ya. Ini kita sudah menggunakan operasi juga aturan arahnya. Baiklah. Ini tentang arah ini sudah ya. Maka kita lanjutkan berikutnya. Nah, ternyata konsepnya sudah selesai Adik ya. Tinggal kita bermain-main dengan soal yang ada. Berapa soal ini yang disediakan oleh The Prams? Ada 5 soal, alhamdulillah ya, berarti cukup berpengalaman ya dalam berbagai tipe soal yang berbeda. The Pram selalu begitu. Kalau memberikan contoh, memberikan soal ya, itu versinya beda, bukan sama diulang-ulang ya. Nanti nggak kenal versi-versi yang lainnya. Oke, kita mulai. Adik-adik, 2 vektor disajikan dengan vektor satuan bahwa A adalah 4i min 3J plus K. K itu artinya 1K. Ini diam-diam ada angka satunya ya. Terus B, negatif I artinya negatif 1I tambah 1J tambah 4K gitu ya. Tentukan resultan vektor yaitu, kita jawabnya di sini yuk. Kita disuruh ngitung A, vektor A ditambah vektor B. Artinya apa? Ini ditambah ini. Gitu Adik ya. Ya udah kita tulis dulu. Apa, Dek? 4i dikurangi 3J ditambah 1K. Nggak usah saya tulis ya. IJK. Kurung ya, Dek ya, dikurung. Lalu ditambah dengan vektor B. Siapa? Negatif I ditambah J ditambah 4K. Gitu ya. Apa hasilnya? Oke, jadi A ditambah B adalah, ya serupa, I tambah I. Berarti apa? 4 tambah negatif 1 ya. Kita tulis saja. 4 ditambah negatif 1. Hati-hati, karena salah tanda bisa salah. Ini yang I. Terus ditambah, yuk. Di sini adalah negatif 3 ditambah J-nya 1. 1 J gitu ya. Terus ditambah, hati-hati. Sini berapa, Dek? K-nya 1 ya. Ditambah ini berapa? 4K. Begitu Adik-adik. IJK. Gitu ya. Oke. Coba apa hasilnya A plus B itu? Ya. Ternyata adalah 4 kurangi 1. Berarti 3. 3I. Negatif 3 ditambah 1. Berarti kurangi 2J. 1 ditambah 4. Berapa, Dek? 5. 5K. Nah, gitu. Vektor A plus B sudah selesai. Yaitu hasilnya 3I min 2J plus 5K. Karena ini tidak jelas vektor apa, maka saya namakan sekian satuan. Gitu ya. Satuannya menyesuaikan artinya.
Tapi di samping A plus B juga disuruh ngitung ini, Dek. Besar dari A plus B. Baiklah. Kalau A plus B-nya sudah, besar dari A plus B kan tinggal gampang, Dek. Masih ingat tadi? Berarti akar dari, langsung ya udah gede. 3 kuadrat, 9. Ditambah negatif 2 dikuadratkan, tetap positif. 4 ya. Ditambah 5 dikuadratkan, 25. Mari kita sederhanakan. Ya, 9 tambah 4 berapa, Dek? 13 ditambah 25. Ternyata berapa ini? Akar 38 ya. Akar 38 satuan. Biarkan aja gini. Gitu ya. A plus B dan besar dari A plus B sudah kita lakukan. Lanjut yuk ke soal yang B karena banyak ya soalnya. Berarti kita akan menghitung A dikurangi B. Hati-hati ya. Tidak boleh nggak teliti, ini harus teliti. A-nya adalah kita tulis dulu 4I kurangi 3J tambah 1K. Dikurangi kurung B negatif I ditambah J ditambah 4K. Begitu adik. I, J, K. I, J, K. Ya, memang kaidah penulisannya begini, jadi harus kita ikuti. Setelah itu adik-adik, oke, coba operasi tadi yang plus minus jadi 1 ya. Berarti kan, ya, jadinya gimana ini? Kurung 4 dikurangi min 1, dikurangi min 1, kurung ini I. Nah, gitu loh. Ngerti ya? Kemudian ditambah, yang J yuk, yang J berapa? Negatif 3 dikurangi, J-nya berapa ini? 1, J. Hati-hati, betul ya? Ditambah dalam kurung. Sekarang yang K. K-nya di sini adalah 1 dikurangi dengan 4. Kurung K. Gimana? Apakah sampai sini The Prams cukup teliti? Ya. Karena siapapun kalau nggak teliti bisa salah adik ya. Oke, tapi kayaknya udah benar ya. Sudah betul ini. Mari kita lihat berapa hasilnya. Min berarti plus 4 tambah 1, 5. 5I. Ditambah min 3 min 1 plus min berarti min 3 min 1 min 4 min 4J ditambah 1 dikurangi 4 min 3 berarti min 3K. Siapa ini? A kurangi B gitu ya. Jadi sudah kita temukan yang ditanya A dikurangi B. Tapi sekali lagi juga ditanyakan besar dari A dikurangi B. Sama aja caranya Dik ya. Ya, tinggal menyesuaikan angkanya ya. Akar 5 kuadrat 25 ditambah negatif 4 dikuadratkan tetap positif 16 ditambah negatif 3 dikuadratkan 9 gitu ya. Oke, 16 tambah 9 berapa, Dik? 25 tambah 25 berarti 50. Akar 50. Adik tahu? 50 kan 25 kali 2 ya. Akar 25 itu 5. Berarti tidak lain apa? 5 akar 2. Satuan. Gitu ya. Oke. A dan B telah kita bereskan. Sekarang C. Kayaknya agak gimana gitu soal C. Gimana, Dek? Ya enggak gimana-gimana. Optimis aja. Tentukan vektor C jika A dikurangi B. Lalu ditambah dengan C. Itu hasilnya 0. Nah, yang demikian ini boleh kita misalkan bahwa C itu nanti adalah XI ditambah ZJ ditambah ZK. Kita misalkan itu. Lalu kita melangkah ke sini. Mari semuanya. Nah, lihatlah bahwa di sini ada A min B yang tadi sudah kita hitung. Jadi langsung kita pakai. A min B mana ya? A min B ini yang dalam kotak ini deh ya. Berapa itu? 5I. Yuk, kurangi 4J lagi, kurangi 3K. Ini A min B. Kemudian ditambah C. C-nya yang dimisalkan ini kita pakai. Yuk, apa itu? XI ditambah ZJ ditambah ZK. Ini sama dengan 0. Ini lihat ya dari situ. Oke, sudah ya. Maka kalau vektor itu 0 artinya kan 0i ya tambah 0j tambah 0k.
Berarti I-nya kita kumpulkan. 5, ya toh? Berarti 5 ini I. Terus yang I lagi mana? X ya. Berarti 5 ditambah X itu adalah 0. Gitu loh adik-adik ya. Berarti ketemulah X-nya yaitu negatif 5. Begitu. Lagi adik. Sekarang yang J. Berarti ini negatif 4 ditambah Z. Gitu ya. Ini juga 0. Ketemulah Z yaitu positif 4. Oke adik. Lagi masih ada yang K ya. Berarti adalah negatif 3 ditambah Z itu juga 0. Karena memang ini 0. Ketemulah bahwa Z bernilai 3. Nah adik-adik semuanya. Ternyata X sudah kita temukan. Z sudah kita temukan. Z-nya pun ketemu. Jadi kalau gitu siapa vektor C yang tadi kita misalkan XI plus YJ plus ZK. XI, X-nya negatif 5, I. Ditambah ZJ, Z-nya 4, C. Ditambah ZK, Z-nya 3, K. Selesai. Inilah vektor C. Sehingga A kurangi B tambah C itu sama dengan 0. Gimana? Ngerti ya? Alhamdulillah tempatnya sedemikian terpakai maksimal banget ini deh ya. Cukup terbaca ya, tapi juga tempatnya bisa pas. Yeah. Apakah ini sebuah kebetulan? Ya, silahkan kalau menganggap begitu. Pastinya tentu terprogram ya. Oke, sekarang nomor 2. Nah, 2 perhatian semuanya. Sudut antara vektor A 6i tambah 12j kurangi 6k dengan B yaitu 10j min 10k adalah berapa derajat? Asik banget ini. Ya, gini adik-adik. Bahwa IJK ini jelas komplit, tapi yang B kan I-nya nggak ada. Kalau nggak ada berapa? Ayo, 1 apa 0? Ya 0 nggak ada kok 1. 1 itu ada, nanti 1I ya berarti I. Tapi ini kan nggak ada, berarti I-nya 0. Oke? Nah, ditanyakan sudutnya. Nah, di depan tadi The Pram bilang, mencari sudut adik bisa melalui dot product, bisa melalui cross product. Gitu ya. Kalau tidak ditentukan harus cross product, saran saya adik pakai dot product. Kenapa? Karena itu jauh lebih mudah. Adik masih ingat A dot B tadi? Sama dengan apa? Panjang vektor A. Kok panjang ya? Besar ya. Kali besar vektor B gitu. Kemudian kali cos theta. Theta adalah sudut yang ditanyakan. Begitu. Oke. Langsung kita operasikan. Ingat tadi ya, A dot B ya. AX kali BX ya, ini sama aja yang I kali I. I-nya yang adalah 6 kali I-nya tidak ada berarti 0. Lalu ditambah. Sekarang yang J, A-nya punya 12 kali yang J untuk B punya 10. Gitu adik, ya. Ditambah, nah, yang K sekarang negatif 6 kali negatif 10. Nanti sama dengan apa? Besar A, besar B, cos theta. Alhamdulillah, cukup satu baris ini ya. Baik, adik-adik. 6 kali 0 jelas ya, ini 0. 12 kali 10. Ya. 12 kali 10. Betul gitu? Betul ya, adik-adik ya? 12 kali 10 berapa? 120. Kemudian ditambah dengan 60. Berarti berapa ini? Jadinya adalah 180. Gitu. Ya. 180. Nah, 180 ini sama dengan gitu, ya. Panjang dari vektor A, mari kita pakai akar dari. Yuk, yang A 6 kuadrat langsung ya. 36. Tambah 12 kuadrat 144 tambah negatif 6 kuadrat 36. Ini besar vektor A. Kemudian kali besar vektor B. Yuk, ya. Cuma ada 2. 10 kuadrat adalah 100.
kali negatif 10 dikuadratkan juga 100. Kemudian semua ini nanti dikalikan dengan cos theta gitu ya, agak ke bawah dikit. Tidak apa-apa. Gitu. Betul ya adik-adik? Seperti itu jadinya. Sehingga berikutnya bahwa 180 itu sama dengan, nah kita jumlah aja. Akar berapa? 6, 10, 6 berarti 6. 1, 2 ya, 216 kali akar dari ini, sorry ini tadi ditambah ini ya, 100 tambah 100 berapa? 200 gitu ya, kali cos theta. Nah gitu. Dan adik-adik, ini ternyata nilainya adalah, kalau adik kalikan ya, 320 ya, diakarkan jadinya adalah 208. Di sini 180 kali cos theta. Ya, seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian adik-adik, berapa nilai cos theta? Cos theta adalah 180 dibagi 208. Nah, ini sudah ketemu sebuah angka ya. Kalau 180 dibagi 208 itu kira-kira nilainya berapa? Bagi 2 semuanya ya. Bagi 2 semuanya itu kan 90 ya, dibagi 104. Jadi hampir 0,9 ya. Kalau kita dekati, ini kayaknya nilainya memang pendekatan ya. Cos 30, cos 60 itu setengah. Ya. Kemudian kalau cos 53 itu adalah 0, berapa? Cos 53. Sama aja sin 37, 0,6. Gitu ya. 0,6. Nah, kalau di sini berarti cos 30 itu setengah akar 3. Mana yang cocok? Ya, ini 0,6 kan masih kurang. Masa 0,6 kayak gini? Karena cos itu kalau sudutnya makin kecil makin besar. Cos 0 itu 1, nggak mungkin kan? Berarti kita punya keyakinan di sini adalah 30 derajat. Ya. Tetanya maksudnya. Tetanya adalah 30 derajat. Ya. Dan kalau kita tahu cos 30 berapa? Setengah akar 3. Nilai setengah akar 3 tentu desimalnya kurang lebih akan seperti ini. Gitu loh adik-adik ya. Oke. Karena apa? 0 jelas nggak mungkin karena cos 0 itu 1. Ini bukan 1, jauh dari 1. Cos 53 itu 0,6. Masa sih 0,6? Kurang gede ya. Maka ya pilihan kita jatuh di sini. Gitu adik ya. Ini yang namanya ilmu kirologi. Apa itu? Kiro itu kira-kira, logi itu ilmu gitu ya. Jadi ngira tapi dengan ilmu, nggak asal gitu loh ya, sehingga tetap benar meskipun mengira. Apalagi kaitannya dengan pendekatan desimal dalam trigonometri gitu. Ya, dan itu harus dibiasakan, harus dilatih. Baiklah, sekarang nomor 3. Perhatian adik-adik, nomor 3. Jika A 2I tambah 3J plus 4K dan B 5I plus 6J plus 7K, maka A cross B adalah siapa? Oke, kalau tadi kita A cross B dalam variabel, ini dalam angka, harus lebih semangat ya. Karena tentu saja justru lebih sederhana. Yuk, buat yuk. Baris pertama, IJK. Oke. Baris kedua adalah komponen vektor pertama, berarti komponen vektor A, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Baris ketiga komponen vektor kedua, berarti komponen vektor B, 5, 6, 7. Wow, kayak orang hitung-hitung aja ini ya. Lanjutkan dua kolom berikutnya. Apa deh? Berarti ada I, ya, kita pakai hijau. Ada I, nanti ada J, I, J, K, I, J. Terus 2, 3, 5, 6. Oke adik, mari semuanya. Lalu, ya, untuk tandanya kita kalikan yang arah sana bertanda positif. Kalikan sana positif. Kalikan sana positif lagi. Gitu ya. Langsung kita operasikan.
7 kali 3 berarti 21. 21i. Oke. Ditambah, karena tanda hubungnya plus ya, 5 kali 4. 20. 20J. Gitu adik ya. Ditambah. Yuk, 6 kali 2. 6 kali 2 adalah 12. 12K. Gitu adik. Kita balas yang arah ke sini. Set, tandanya negatif. Arah ke sana, negatif. Tanda hubungnya negatif. Oke? Sehingga langsung kita lakukan. Negatif 5 kali 3, 15. 15 apa itu? 15K. Kemudian ini negatif lagi. 6 kali 4, 24. 24 apa? 24i. Ya. Lagi negatif 7 kali 2. Berarti apa? 14. 14J. Gitu adik-adik ya. Tahu ya? Betul kan? Ketika angka malah lebih sederhana, tadi variabel jadi jauh lebih panjang. Kemudian berikutnya tinggal kita sederhanakan. I dengan I. Ayo mana I? Sini ya. 21 dikurangi 24. Berarti negatif 3. I. Setuju? Oke ya. Sekarang J dengan J. Saya kodai. Set. J. Mana J? Di sini. Ya. Inilah J. 20 dikurangi 14. Tambah 6. J. Betul adik? Betul ya? Betul banget. Terus sekarang tinggal yang K sisanya. Berdekatan ya. 12 dikurangi 15. Berarti min 3K. Ya, selesai deh. Inilah jawabnya. Min 3i. Ya. Tambah 6J kurangi 3K. Subhanallah. Jawabannya A, adik-adik ya. Begitu. Ya. Ini adalah mencari nilai dari cross product. Asik ya, Dek ya? Oke, baiklah kita lanjutkan berikutnya. Ya, adik-adik, sekarang untuk nomor 4. Jadi ada 2 nomor lagi. Perhatian. Sebuah gaya F sama dengan 2i ditambah 3J Newton. Ini F-nya. Melakukan usaha dengan titik tangkap ya berpindah menurut R sama dengan 4i ditambah AJ meter. I dan J berturut-turut vektor satuan ke arah X dan Z. Ya jelas. Kalau KZ gitu ya. Bila usaha adalah 26. Ingat tadi simbol usaha itu apa? Usaha adalah W. Maka nilai A berapa? Nilai A ini bukan berarti percepatan, bukan ya. Tetapi adalah nilai A, variabel A yang ada dalam persamaan ini. Adanya di sini. Dalam persamaan perpindahan. Ya gitu. Itu nilai A. Oke, gimana ini kita kerjakan? Baik adik-adik. Tahu nggak? W itu rumusnya apa? Kalau yang sering adik dengar F kali S gitu ya. Tapi dalam vektor satuan itu sebenarnya adalah vektor F dot S. Lah S dan R itu sama. Berarti ini adalah sebuah dot product adik. Bahwa W-nya diketahui 26. F-nya kita tulis. Apa itu? 2i ditambah 3j itu F-nya. Kemudian dot dari R. R-nya kita tulis. 4i ditambah AJ. Kurung tutup. Gitu ya. Oke. Sekarang berikutnya. 26 biar tetap. Mengoperasikan dot product tadi gimana? I kali I, J kali J. Koefisiennya ada ya. Berarti 2 kali 4. 8. Ditambah 3 kali A, ya udah 3A. Gitu ya. 8 ke kiri jadi min. 26 kurangi 8. Tentu 18. Itu adalah 3A. Satu langkah lagi ketemulah nilai A gitu ya. 18 bagi 3. Berapa adik? 6. Ada? Alhamdulillah. Jawabannya B. Ada ya. Ini suatu terapan. Coba adik lihat. Soal saya nomor 1 tadi berbeda dengan 2. Beda tipe gitu. Dengan 3 tipenya beda lagi. Dengan 4 beda lagi. Dengan 5 pun juga sangat berbeda. Tapi kebutuhan konsep sudah di depan. Sudah ya. Tidak ada yang lepas dari sana. Baik, nomor terakhir ya. Tetap semangat adik-adik. Oke adik, perhatian. Bahwa jika A 4,2,7 itu artinya dalam vektor satuan A-nya adalah apa, Dek?
4I ditambah 2J ditambah 7K. Kemudian B-nya apa? Berarti negatif 1I, maka negatif I ditambah 6J, oke, kurangi 2K, gitu ya. I, J, K. I, J, K. Itu ya, harus tekun ya. Gitu adik-adik. Sehingga sama, ini tadi juga gitu ya, nulisnya memang harus begitu. Nah, tentukan vektor satuan yang searah dengan vektor AB. Nah, sekali lagi, ini seperti konsep di depan tadi, vektor satuan yang searah dengan vektor AB itu. Berarti apa, Dek? Langkah pertama kita cari dulu vektor AB itu apa. Masih ingat? Dibalik tadi ya. Berarti posisi B dikurangi posisi A. Artinya apa, Dek? B itu apa? Negatif I ditambah 6J kurangi 2K. Ini adalah vektor B. Kemudian dikurangi dengan A. A-nya siapa? Adalah 4I ditambah 2J ditambah 7K. Gitu ya. Ini A-nya. Oke. Kita sederhanakan dulu. Langsung. Negatif 1 kurangi 4. Berapa, Dek? Ya, negatif 5. Negatif 5I. Lagi, 6J dikurangi 2J. Berapa, Dek? Ditambah 4J. Oke. Negatif 2 dikurangi 7. Berarti min 9K. I, J, K. Begitu pula di sini tadi. Semua memang harus gini ya. I, J, K. Itu, adik. Kita sudah temukan apa? Vektor AB. Nah, padahal, masih ingat adik, vektor satuan yang searah dengan vektor AB, berarti kayak tadi ya, siapa itu? Vektor AB itu sendiri, adik bagi dengan besarnya vektor AB. Itu ya adik-adik ya. Berarti mari, vektor AB sudah kita cari. Kita pakai aja, negatif 5I ditambah 4J dikurangi 9K. Oke. Dibagi besar dari vektor AB. Apa itu? Akar dari negatif 5 kuadrat 25. Ditambah 4 kuadrat 16. Ditambah negatif 9 kuadrat 81. Ya. Betul gitu adik ya? 25, 16, 81. Itu kalau dijumlah berapa adik? 25, 16, 81. 122 gitu ya. Berarti sama aja. 1 dibagi akar 122 dikalikan dengan, nah kita buat gini aja. Negatif 5I ditambah 4J dikurangi 9K. Oke, selesai. Inilah vektor satuan. Berarti nanti nilainya 1 ya, yang searah dengan vektor AB. Jawabannya seperti ini. 1 per atau seper akar 122 kali negatif 5I plus 4J min 9K. Artinya seper 12 akar 122 itu nanti untuk membagi I, membagi J maupun membagi K. Tapi tetap berhenti di sini sudah tidak masalah ya, selesai. Kenapa akar 122 nggak disederhanakan? Lah mau disederhanakan kemana ya? Kan dibagi 4 nggak habis, bagi 9 nggak, bagi 16 nggak, bagi 25 nggak, ya sudah. Hanya saja memang bisa dirasionalkan. Tapi merasionalkan itu apakah sebuah kewajiban? Ya tidak wajib. Ya, kecuali kalau pilihan ganda yang ada jawabannya rasional semua. Jadi ya lihat-lihat permasalahannya. Gitu deh ya. Sudah selesai. Alhamdulillah. Ya. Inilah adik-adik sebuah materi pengayaan namanya vektor satuan. Kalau pengayaan itu ya hanya untuk biasanya sekolah unggulan, siswa unggulan, dan seterusnya. Ternyata gampang ya, mudah ternyata. Kenapa? Karena mudeng ya.
Nah, kadang susah, kenapa? Karena tidak mudeng gitu ya. Maka tidak ada alasan untuk tidak setia dengan The Pram. Segera ada yang belum subscribe, segera subscribe ya, supaya nanti terus adik-adik bisa berkembang jauh lebih maju bersama The Pram. Oke, sampai ketemu pada materi-materi bab lain yang tidak kalah serunya. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi, dan bukan animasi. Oke, Genius Mendadak bersama The Pram.